radikal, anti NKRI dan lain sebagainya. Bagi orang-orang yang tidak mengenal, tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Datanglah Sukarni kepada Soekarno. Mirip namanya Pak Ustadz, tidak ada yang kebetulan, ini takdir Allah. Pak Sukarni datang kepada Bung Karno, Presiden Insinyur Soekarno. Kata dia, kita ini Bapak Presiden harus kita deklarasikan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia hari ini, hari Kamis, tanggal 16 Agustus 1945. Kata Presiden Soekarno, besok 17 Agustus. Kenapa mesti menunggu besok? Kata Sukarni, karena besok adalah Jumat Legi. Saya percaya bahwa itu hari kebahagiaan. Presiden Soekarno percaya hitungan-hitungan hari. Besok adalah 17 Agustus. Dan angka 17 memiliki angka rahasia. 17 rakaat orang Islam salat, menempelkan kedingnya ke lantai, mengagungkan Allah SWT. 17 Ramadan turunnya Al-Quran. Dan angka 17 merupakan angka yang saya pilih. Bukan hari ini Kamis. Dan jangan lupa, besok hari Jumat, induk dari segala hari adalah Sayyidul Ayyam, hari Jumat. Dan besok juga Jumat yang jatuh pada bulan suci Ramadan. Karena 17 Agustus 1945 jatuh pada tanggal 9 Ramadan. Bertemu dua kemuliaan. Sayyidul Ayyam, induk segala hari-hari Jumat. Sayyidus Syuhur, induk dari segala bulan, bulan Ramadan. Maka 17 Agustus 1945 dipilih menjadi hari kemerdekaan bangsa Indonesia. Allahu Akbar. Orang yang berteriak Allahu Akbar tidak menghilangkan nasionalismenya. Orang yang cinta kepada NKRI tidak menghilangkan Allahu Akbarnya. Dari mana dibenturkan antara nasionalisme dengan kemerdekaan? Dari mana dibenturkan antara Allahu Akbar dengan kecintaan dengan negara Kesatuan Republik Indonesia? Maka orang yang tidak mengerti sejarah, orang yang tidak paham bagaimana negeri ini, bangsa ini merdeka. Negeri ini, bangsa ini merdeka karena teriakan Bung Tomo, Allahu Akbar. Dan pada tanggal 9 Ramadan 17 Agustus 1945, orang-orang yang lapar, yang menggerek bendera itu, Presiden Soekarno, Bung Hatta, setelah merdeka, setelah bendera itu tegak di atas kepala mereka, Bung Karno mengangkat tangannya, berdoa, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada mukaddimah preambul Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan, atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan keinginan bangsa Indonesia yang luhur, karena orang yang puasa berteriak menggetarkan nyawa itulah, maka Belanda itu lari potang-panting kembali ke Amsterdam. Anda yang berteriak itu orang kenyang, Belanda tidak akan takut. Orang lapar itu teriakannya luar biasa. Kalau tidak percaya, mari kita dengarkan teriakan orang lapar. Allahu Akbar. Luar biasa. Coba nanti habis berbuka kita teriak Alhamdulillah. Artinya apa? Sekarang kita mengalami ada dua fobia. Yang satu fobia Islam, dia takut mendengar teriakan Allahu Akbar. Yang satu fobia nasionalisme, dia takut melihat kebangsaan. Ini keduanya tidak benar. Ketika kita mengatakan Allahu Akbar, hubbul watan minal iman, cinta tanah air adalah bagian dari keimanan. Tanggal 19 Desember tahun 1948, saat itu Belanda mulai agresi kembali. Maka pada saat itu juga Presiden Soekarno diminta oleh Panglima Besar Jenderal Sudirman untuk mengumumkan bahwa negara darurat, kita harus melawan Belanda. Tapi pada saat itu Presiden Soekarno tidak sampai hati karena Presiden Soekarno khawatir ini Panglima Besar Jenderal Sudirman dalam keadaan sakit. Tapi rupanya sakit itu hilang dari dirinya karena semangat yang luar biasa. Maka dia tetap melawan. Tanggal 19 dia melawan, tanggal 25 dia tertangkap. Dan pada saat itu, atas jasa dalam tanda kutip pengkhianatan seorang anak bangsa, warna kulitnya sama dengan kita, wajahnya sama dengan wajah kita, hidungnya sama dengan hidung kita, bahasanya bahasa sama dengan kita, tapi hatinya berkhianat kepada Belanda. Akhirnya pasukan tentara nasional Indonesia ditangkap, dikepung oleh Belanda. Tapi Jenderal Besar Sudirman otaknya cerdas luar biasa. Begitu dia tahu kita akan dikepung, ditangkap, dia kumpulkan semua pasukan.
dia ajak berzikir tahlil. Afdhul zikri la ilaha illallah. Mereka bertahlil beramai-ramai, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Apa yang terjadi? Keajaiban muncul. Belanda menembak pengkhianat itu karena menyangka ini informasi bocor, tidak benar. Kamu katakan ada presiden, ada jenderal, ada panglima besar, mana yang ada orang yang sedang tahlilan? Ternyata Belanda tahu juga mana tahlilan. Katanya ada panglima besar, yang ada orang tahlilan. Kamu pembohong, ditembak mati itu pengkhianat. Dunia tidak dapat, akhirat melayang, mati dalam keadaan mati konyol. Lalu setelah peristiwa itu selesai, jenderal besar tidak tertangkap. Mereka datang berlomba-lomba menjumpai Jenderal Sudirman. Jenderal, ya, apa jimatnya sampai tidak tertangkap? Mereka sangka Jenderal Sudirman jimatnya diikat di tangan, diikat di pinggang. Mereka sangka ada keris kecil yang diletakkan di dompet. Ini bahaya kalau keris kecil kita letakkan di dompet, nanti kerisnya patah, pantat tertusuk. Apa itu jimat Jenderal besar Sudirman? Jenderal Sudirman tersenyum. Kamu tahu jimatnya 3. Yang pertama, wudhu tidak pernah putus. Jenderal besar Sudirman tidak pernah putus wudhunya. Sampai pada saat dia sakit, sampai saat digotong, wudhu tidak pernah putus. Yang kedua, sholat berjamaah. Karena dia adalah orang yang tak pernah tinggal sholat berjamaahnya. Sampai perang sekalipun, dia amalkan syariat yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Sholat khauf, sholat dalam keadaan ketakutan, disusun 2 pasukan berbaris. Itu yang diajarkan Nabi pada bala tentaranya. Nabi Muhammad menjadi imam, dan disusun baris pertama sholat, baris yang kedua memegang senjata untuk melihat kalau ada musuh datang. Selesai 2 rakaat salam, baris pertama mundur ke belakang, baris belakang maju ke depan, sholat dilaksanakan. Sampai apa kata Allah Ta'ala, wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus shalah. Pada saat perang sekalipun kalian tetap melaksanakan sholat berjamaah. Itu diamalkan oleh Panglima Besar Jenderal Sudirman. Pertama, wudhu tak putus. Yang kedua, sholat berjamaah walaupun perang. Yang ketiga, cinta kepada bangsa. Namanya tidak pernah minta diabadikan. Dia tidak pernah minta dibuatkan patung besar. Tapi hari ini jasanya diabadikan. Namanya disebut untuk Panglima Besar, para ulama, para tentara, para pemuka, para pendekar, para orang yang berjuang dengan tetes darah penghabisan untuk negeri ini. Untuk mereka semua kita bacakan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bagi yang tidak meyakini bahwa Fatihah itu sampai, saya tidak memaksakan. Tapi saya meyakini Fatihah itu sampai kepada Panglima Besar Jenderal Sudirman, kepada Presiden Soekarno, kepada pendiri penegak founding father bangsa ini. Sampai. Ustaz Somad, ya, sampai nggak Fatihah itu kepada mereka? Sampai. Mana buktinya? Kita sudah baca dan nggak balik lagi, berarti sampai. Ini Ustaz ngawur, pakai dalil. Mana dalilnya? Nabi SAW lewat di suatu makam. Ini rumah Nabi, kalau menghadap ke arah kiblat, di samping kiri ada makam, nama pemakamannya Baqi. Kata Nabi, wahai Aisyah, kalau kamu lewat mampir di pemakaman, jangan diam saja, ucapkan doa. Apa doanya? Assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahul mustaqdimin wal mustakhirin nas'alullaha lana wa lakumul afiyah. Apakah mesti satu nafas? Tidak, jangan dipaksakan, nanti nafasnya habis. Boleh disambung, silakan. Oh, doanya panjang sekali Pak Ustadz. Kami diajarkan doa yang pendek. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Oke, nggak masalah. Daripada nggak baca doa sama sekali. Itu menunjukkan doa pada orang meninggal sampai. Yang kedua, ketika Nabi SAW lewat di suatu makam, Nabi membelah pelepah korma, Nabi tusukkan ke makam. Sahabat heran, kenapa pelepah korma ditusukkan ke makam ya Rasulullah? Ini pelepah korma bertasbih. Tasbihnya sampai pada orang yang meninggal. Maka kata Imam An-Nawawi, meninggal tahun 676, dari kalangan mazhab Syafi'i, kalau tasbih pelepah korma saja sampai pada orang yang meninggal, apalagi bacaan ayat Quran yang dibacakan di Mabes TNI Angkatan Darat. Sampai. Gak juga percaya sampai, payah membuktikannya. Saya sudah bacakan dalilnya.
Sahabat Nabi namanya Abdullah bin Umar bin Khattab, anak kandung Umar bin Khattab. Dia berpesan, nanti kalau aku meninggal, di atas makamku bacakan pada bagian kepalanya awal Al-Baqarah, pada bagian kakinya akhir Al-Baqarah. Awal Al-Baqarah 5 ayat, bagian kaki Al-Baqarah 3 ayat. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Ar-Ruh, murid Imam Ibnu Taimiyah. Itu menunjukkan bacaan Quran sampai. Dalilnya sudah, tetap juga ngotot, nggak percaya. Saya nggak yakin. Nama sampean siapa? Nama lengkap. Untuk apa Pak Ustaz? Nanti kalau mati saya kirim Fatihah. Kalau nggak sampai, cepat-cepat kasih kabar. Nggak usah dipermasalahkan. Yang mau setuju baca, yang nggak baca ya nggak apa-apa. Tapi saya tetap request pesan. Nanti kalau Bapak Ibu dapat pesan SMS, WA, Ustadz Somad sudah meninggal dunia, kirimkanlah Fatihah ke Riau, insya Allah sampai. Tanpa sebutkan alamat. Untuk Abdul Somad, nggak perlu sebut titel pun sampai. LCMA, lagi cemas menghadapi anggota TNI. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tadi menduga di tengah jalan, ini pertama kali ceramah di Mabes TNI.